so far sih untungnya anak aku ngerti ya, dan aku udah mulai dia ngerti lah gitu, mamanya harus kerja, tapi kita juga harus nggak boleh juga telantarin mereka. Ini ya mouth to mouth gitu, kayak anakku pakai ini sembuh loh, terus mereka posting dengan sendirinya, maksudnya willingly kayak ini day 1, day 2, day 3 ya gitu. Jadi that's how we grow gitu. Achievement yang sangat luar biasa ya, bisa memberikan dampak positif untuk para penggunanya. Hai, kembali dengan aku Michelle. Welcome to Skin Side Story. Nah, kalau dari kemarin itu aku dan Cherry emang sering banget membahas skincare dan permasalahan kulit pada orang dewasa atau wanita. Nah, hari ini aku akan membawakan sesuatu yang berbeda nih. Aku akan membahas suatu produk lokal tapi untuk baby dan kids. Dan aku nggak sendiri karena hari ini aku ditemenin oleh foundernya langsung. Please welcome Kak Natali dan juga Kak Miranda dari brand Kuntum. Hai. Boleh dong diperkenalkan dulu nih Kak Natali dan Kak Miranda, di Kuntum ini role-nya sebagai apa? Saya Natali, founder dari Kuntum. Saat ini saya fokus untuk pengembangan brand ini sendiri, juga untuk product development. Saya Miranda, juga founder dari Kuntum. Kalau saya lebih ke brand development sama ke channel, jadi distribution channel termasuk online sales. Oke, so interesting ya. Oke, brand Kuntum ini kan aku suka banget tagline-nya by the way, by moms who make skincare for their own kids. And then setiap brand itu kan pasti ada story-nya sendiri ya, how dibuild-nya gimana, ceritanya gimana. Boleh nggak diceritain sedikit nih, cara pas awal-awal dibangun tuh ide dari mana sih gitu? Boleh banget. Jadi Kuntum ini pertama kali idenya itu muncul berarti 7-8 tahun yang lalu. Waktu itu saya fokus untuk mau hamil dan punya anak. Kebetulan saya dan keluarga itu mempunyai histori kulit yang alergi, yang namanya dermatitis atopik. Jadi itu betul-betul turunan, ada satu yang asma, satu yang dermatitis atopik, satu yang keratosis pilaris, satu lagi yang sama alergi makanan seafood. Jadi dan anak saya itu dari ayahnya juga mempunyai lineage history alergi. Jadi buat saya udah pasti nih anak saya pasti ada alergi lah ya. Karena sini kuat, sini juga kuat. Iya. Jadi waktu itu udah mulai fokus mencari produk-produk skincare yang cocok untuk anak. Saat itu di Indonesia kan belum banyak. Ini kan 7 tahun yang lalu ya. Jadinya mulai kalau jalan-jalan ke luar negeri mulai kumpulin tuh sedikit-sedikit karena pasti kan pakainya boros tuh. Iya benar banget, betul. Dipakai setiap hari kan. Iya. Nah jadinya dari situ mulai berpikir produk-produk ini sebetulnya apa sih istimewanya kalau untuk anak dan baby yang kulit sensitif. Mulailah saya pelajari ya, dan kebetulan kan memang saya juga di bidang pengembangan skincare juga untuk dewasa. Nah waktu itu ketemu sama kawan saya Mira, yang waktu itu anaknya baru satu. Dan waktu itu kan saya tahu adiknya Mira itu kebetulan memang sekolahnya dulu kemis atau medicine sih, tapi ke arah skincare. Jadi dia habis lulus dia memang kerjanya researcher R&D untuk skincare. Oh wow, oke. Di company besar. Jadi adik Kak Mira ini yang untuk research brand Kuntum ini dong, formulasinya. I see. Jadi menurut jadi kalian ini sebenarnya bertemankah atau berteman? Oke. Tapi kalau sama adiknya Mira karena tinggalnya selalu di luar negeri, jadi kan jarang ketemu. Kalau saya sama Mira kan emang sering ya, biasanya ibu-ibu kan selalu ngumpul and share. Yes. Jadi sampai saat ini pun adiknya pun masih di luar negeri. Oh wow. Jadi ini brandnya sangat trusted ya. Memang ada dari dokter juga dari researcher dari brand besar dan dari moms juga, of course yang paling pentingnya ya. Wow. Betul. Jadi ya singkat cerita kami mulai mengembangkan produk, anaknya lahir, dan puji Tuhan sampai sekarang kulitnya enggak sensitif. Oh, yang dikira akan pasti sensitif malahan enggak ya? Malah jadinya enggak. Tetapi lucu, anaknya Mira
Ada ya? Ada sensitif. Kadang suka muncul kemerahan gitu. Jadi memang beberapa produk Kuntum emang sebenarnya dia semuanya pakai sih. Jadi washnya pakai, lotionnya pakai, baby oilnya selalu pakai, dan itu emang menolong banget. Dia tuh kalau misalnya dia pilek aja, abis dia udah mulai minum obat, itu dia pasti beruntusan. Nah, beruntusan itu ditolong sama Kuntum Comforting Cotton Lotion sama baby oil itu lebih cepat reda merahnya. Wow, gitu. I see. Aku jadi penasaran banget nih. Kalau gitu let's move on to the product ya, kita ngomongin lebih lanjut produk ini ya. Yuk kita bahas satu-satu yuk produknya. Mulai dari ini aku interesting banget nih. Calendula Infused Baby Oil. Ini tuh setahu aku nih ya, kalau baby oil itu kan untuk massage baby ya. Betul. Selain itu bisa buat apa lagi ya? Nah, ini juga untuk kulit kering. Misalnya kalau ada rash atau merah-merah, lecet, anak jatuh, habis digigit nyamuk, itu semua bagus sekali reviewnya dengan Calendula Baby Oil ini. Fungsi Calendula kan adalah antiseptik dan menyembuhkan luka. Jadi kami infuse di baby oil ini semuanya adalah natural oils, bukan mineral oil. Banyak sekali review yang positif banget, all purpose deh. Jadi untuk moisturizing, untuk menyembuhkan luka, menghilangkan bentol, betul-betul ada beberapa mom juga yang pakai, bahkan sampai ke makeup remover oil juga ada. Oh wow. Rekomendasi ya. Ada juga yang suka ini, jadi kan kalau misalnya anak mau tidur malam, kan kita pengen dia relax kan. Iya. Jadi banyak juga yang taruh di bathtub baby, jadi air hangat, tetesin aja kayak. Jadi kayak essential oil aja ya. Terus jadi anak babynya bath oil ya. Bayinya berendam sambil di ini, pas dia udah keluar tuh kulitnya udah langsung moist dan wangi banget kan. Dan juga relax juga, ready buat bobo ya. I see. Karena emang biasanya baby oil aku agak jarang pakai sejujurnya, karena aku pikir emang buat massage, dan itu juga aku nggak tiap hari massage baby aku gitu. Kayak wow, ini all in one banget ya. Iya. Saat ini nih yang best seller. I see. Alright, nextnya nih aku sangat juga tertarik banget sama ini loh Kak, Nurturing Mama Oil dengan gambarnya yang lucu itu kangaroo. Ya ampun, gambarnya imut-imut banget ya. Coba ini kalau ini buat apa nih? Kalau si Kuntum Nurturing Mama Oil ini preventing stretch ya, udah pasti. Jadi dia dipakai selama masa kehamilan. Yes. Ya, pakai masa kehamilan. Kalau menurut Desi ini harus dipakai trimester pertama 1 kali, trimester kedua 2 kali, trimester ketiga 3 kali sehari. Iya. Tapi itu dosisnya untuk mencegah stretch mark. Jadi kan ada produk yang lebih mahal kayak tadi sempat dibahas ya. Yes, tadi behind the scene-nya aku udah sempat curcol dikit nih karena memang aku ada beli satu brand yang mahal banget, tapi emang efektif banget sih. Tapi pemakaian tuh boros banget, hasilnya dompetku kering tuh Kak. Jadi tapi dengan ini bisa menjadi menggantikan ya. Aku udah tahu deh brand apa yang dimaksud. Makanya harga Kuntum Nurturing Mama Oil ini hanya 1/5-nya brand. Wow, I wish aku tahu loh dulu. Karena aku juga dulu honestly pakainya jadi agak irit-irit dikit ya. Jadi kayak kayaknya udah cukup lah, 1 perut udah cukup, tapi hasilnya aku stretch mark tetap muncul nih Kak. Sedikit kan pasti kan. Sedikit sih, betul sedikit. Tapi I wish I knew this earlier. Aku bisa beli berbotol-botol daripada beli yang mahal itu ya. Nah, jadi ini dia bantu banget untuk mencegah munculnya dengan itu ya, pemakaian yang cukup. Terus kalau misalnya udah ada, kayak misalnya saya kan ini kan kita develop pas anak kedua kali ya. Iya. Ya, jadi anak pertama saya juga pakai brand yang itu, tapi juga mungkin juga kurang pakainya, jadi tetap ada. Tapi dengan pemakaian yang rutin, ini lumayan banget sih pudar. Nggak hilang total sih, nggak hilang total. Pasti tampilannya lebih halus. Oh wow, bisa memudarkan juga ya. Iya. Oke, saya pulang langsung deh pengen coba ini ya. Oke, by the way, berarti kamu punya berapa anak nih? Yang pertama, kedua? Punya 3. Oh, 3 anak, wow, amazing mom. And by the way Kak, aku habis lahiran tuh jadi banyak selulit loh di sini. Ini Nurturing Mama Oil ini bisa nggak sih untuk memudarkan selulit itu? Sama sih kayak yang untuk stretch mark ya, banyak teman aku juga ada yang dia bilang kayak gue suka banget karena dia juga sama di kaki kan, dia pakai rutin, terus dia bilang gue terakhir pergi ke Bali, foto pakai short pants sudah nggak kelihatan loh. Oh wow, senang banget.
Interesting. Oke. Dan itu dibantu oleh kandungan rosemary oil di dalamnya. Jadi rosemary oil kalau teman-teman cek research itu bagus untuk sirkulasi vena kita juga, jadi lymph drainage lebih jalan, lebih trigger, jadi nggak banyak penumpukan air di jaringan lemah. Oke, interesting. Jadi semuanya produk Kuntum itu selalu science based sih. Oke, brand Kuntum ini kan Natalie bilang tadi udah sampai 7-8 tahun ya kalau nggak salah ya. What's your biggest achievement nih Kak untuk brand Kuntum sendiri? Kalau buat aku pribadi sih seneng banget udah banyak membantu orang tua yang selama ini struggling sama masalah dermatitis atopik anaknya. Karena banyak juga dari pasien di klinik ya. Jadi mereka itu orang tuanya yang datang perawatan, tetapi bawa juga anaknya yang mempunyai masalah dengan kulit alergi, bisa sampai merah, berdarah, basah. Karena kan kami juga ada dokter-dokter spesialis kulit ya di klinik. Itu ternyata kalau memang lagi parah-parahnya menggunakan medicated, berarti udah masuknya obat. Sembuh, habis itu perawatannya itu mesti intensif. Kalau nggak muncul lagi. Jadi bukan hanya menggantungkan obat waktu lagi parah-parahnya, mungkin mereka habis vaksin atau habis sakit. Habis itu begitu sudah membaik, langsung switch ke perawatan kulit yang memang sesuai untuk kulit dermatitis atopik, dan relapse-nya itu mulai jarang. Jadi mereka udah jarang ketemu sama dokter spesialis kulit di klinik. Dan itu banyak banget yang bilang terima kasih, yang ngirim hadiah. Coba bayangin mereka beli produk Kuntum, abis itu ngasih. That's very touching. Jadi itu buat aku win experience-nya ya untuk produk Kuntum ya. Achievement yang sangat luar biasa ya, bisa memberikan dampak positif untuk para penggunanya. Dan itu juga sih awalnya Kuntum ya. Kan awalnya Kuntum kita tuh launching di Desember 2019. Jadi right before pandemic. Jadi kita baru sempat bikin satu offline event tuh sudah kena pandemi kan. Jadi when we started Kuntum tuh kita online channel sama kita kasih produk-produk kita ke friends gitu untuk mereka cobain. Dan itu sih yang achievementnya, karena akhirnya mereka bener-bener di anak-anak mereka ada efeknya, it works gitu. Dan mereka jadi mouth to mouth gitu, kayak anakku pakai ini sembuh loh, terus mereka posting dengan sendirinya, maksudnya willingly kayak ini day 1, day 2, day 3 ya gitu. Jadi that's how we grow gitu. Dan sampai sekarang aja banyak bukan dikasih hadiah, bukan endorse atau apa, betul-betul orang tua yang kayak finally loh bisa sembuh. Itu mereka suka rela banget story untuk share. Ibaratnya kalau makanan enak juga kita suka share. Iya, betul. Nah, ini juga produk yang bagus untuk anak, juga orang tua, ibu-ibu juga share. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, Kuntum ini setahu aku nih udah sangat dikenal nih di kalangan artis dan influencer. Boleh bocorin dong siapa sih penggunanya artis-artis dan influencer itu? Boleh banget. Kebetulan waktu itu juga Mona Ratuliu mempunyai anak yang punya masalah dengan dermatitis atopik. Jadi waktu itu juga kami approach Mona, dan kebetulan Mona punya reviewnya bagus banget waktu anaknya pakai. Juga kami adakan talk show, juga Mona kan sangat aktif ya mengedukasi ibu-ibu untuk masalah kulit ini. Lalu ada juga Jennifer Bahdim terakhir. Jennifer Bahdim, I see. Baru lahiran, betul. Waktu itu suka banget dengan nurturing mama oil ini. Lalu juga ada mom influencer terkenal Alice Jennifer. Itu pasti kalau mom pasti tahu lah ya Alice Jennifer ya. Itu juga dia cinta banget sama baby oil Kuntum. Hebat. Such a big achievement juga sih ya, bisa dikenalkan dengan mereka yang terkenal itu ya. Wow. Oke, lalu Kuntum ini udah available di mana aja nih? Online, offline-nya? Iya, kalau di online kita di semua big marketplaces ada. Di semua yang hijau, yang oranye, yang ada. Di big baby shops kita mostly udah ada. Kita nggak cuma di Jakarta aja, kita di Medan, di Makassar, kita udah banyak sih. Kemudian kalau di Jakarta sendiri kita ada di Sarina, kita ada di Papilon. Kalau di Selatan ada di Growell. Dan Lila. Lila Pondok Indah, betul. Berarti udah available banget di mana-mana ya. I see. Nah, sekarang Kuntum udah ada 8 produk nih ya. Boleh spill tipis-tipis dong dalam waktu dekat ada
launching produk apa nih? Boleh banget. Jadi lucu. Kuntum itu pemakainya kami itu sebuah community ya. Jadi we always listen to our customers. Dan anak-anak yang tadinya bayi baru lahir pakai produknya cocok, sekarang mereka udah punya rambut, anak-anak ini jadi nanti produk yang launching fokusnya ke rambut ya, tentunya shampoo sama hair tonic. Jadi aku sebutin aja deh. Anakku butuh banget karena ya anakku sejak dibotakin dari 1 bulan itu sampai sekarang tuh masih tipis banget. Emang ada masa. Iya, kayaknya mungkin aku boleh ntar coba ya. Atau aku jadi customer pertama deh. nanti ya dikirim langsung. Oke. Terus ada satu lagi, kita ada krim. Iya, satu lagi. Jadi untuk yang selama ini Comforting Cotton Lotion ini second best seller after baby oil. Buat yang masih kurang lembab, ada yang benar-benar kering banget, itu juga suatu kondisi medis sebetulnya. Nanti ada keluar cotton creamnya, berarti versi lebih thicknya. Karena setahu aku ini cepat menyerap ya. Ini lembab tapi cepat menyerap. Oke, I see. Alright, produknya tadi amazing banget ya, dengan mengeluarkan sebegitu banyak produknya. And you both are moms, mompreneur. Pasti sangat menyita waktu sekali ya, apalagi Kak Mira nih punya 3 anak, pasti kan sangat menyita waktu nih. How do you balance between raising a family and running a business? Coba kasih tips ke aku dong, newbie mom ini nih, karena aku tuh punya 1 anak aja rasanya kok menyita waktu banget. Coba gimana Kak? Kalau aku sih orangnya soalnya lumayan santai ya, jadi kayak aku tuh tipenya nggak terlalu dipikirin, dijalanin aja. Jalanin aja. Kalau aku udah stres duluan. Terus it's all about time management sih, it's all about time management sama setting limits aja. Jadi kalau misalnya kayak misalnya malam, di atas jam 8 biasanya kan aku udah kayak bedtime story, tidurin anak-anak. Itu aku nggak akan pegang handphone lagi gitu untuk ngejawab hal-hal. Nanti kalau mereka udah tidur, biasanya mungkin kayak jam 10-an ke atas ya, kita udah bisa WhatsApp-WhatsAppan lagi kalau masih ada urusan yang harus diomongin gitu. Terus kalau nggak pagi-pagi pas mereka sekolah, nah itu biasanya kayak meeting lah, apalah gitu. Jadi curi-curi waktu ya. Jadi iya sih, termasuk kayak exercise gitu-gitu kan, kalau kita nggak make time, kita nggak make schedule buat itu, ya jadi semuanya kacau kan, nggak kepegang gitu. Kita juga mesti prioritaskan apa yang kita mau lakukan ya. Sama kita harus make time for ourselves ya. Self-care, betul. Yes. Itu tips yang sangat berguna buat aku sekarang aku berasa kayak kok hidupku kayak anak-anak terus gitu. Kayaknya mau ngapain dikit rasanya kayak langsung worried lagi. Mungkin aku orang nggak santai ya, langsung kayak lagi ngerjain apa kayak anak aku gimana ya, kayak nggak tenang gitu loh. Tapi mungkin itu anak pertama dan masih kecil. Oh iya, betul iya. Nanti kalau udah mulai agak bosan dikit, begitu dia 3-4 tahun udah deh mulai iya. Mereka kan udah pergi sekolah. Betul. Jadi kita juga lebih banyak waktu untuk iya betul sih, mungkin kalau emang anaknya udah mulai sekolah kita bisa lebih tenang kali ya. Sama support system ya. Ya, support system the most important. Suami. Iya, semuanya atau yang membantu, asisten rumah tangga, suster, supir, even orang tua kita juga, grandparents, iya betul. Bahkan sampai ke guru les atau juga mama teman anak kita. Oh iya. Aku belum relate sih karena memang masih kecil ya. Malah di sini jadi kayak thankful banget untuk semuanya yang udah support. Iya. Kita titipin anak kita ya. Iya. Titipin dulu gitu. Nextnya nih aku pengen tahu banget nih. How do you deal with the mom guilt? Karena sebagai working mom, kayaknya concern utamanya itu ada mom guilt gitu. Jadi you are torn between kamu mau pursuing your career sama make time for your kids gitu. Gimana sih cara mengatasi guilt itu? Ya terkadang ada ya, kadang-kadang itu kalau lagi ada stres kerjaan, terus nggak bisa main sama anak, atau kayak lebih judes, lebih galak, itu sih biasanya. Kadang-kadang kalau lagi ngomelin gitu, karena mood kita lagi jelek. Tetapi kalau untuk membagi waktu antara kerjaan atau main sama anak, sebetulnya aku sih udah menerapkan konsep mama harus kerja. Anak aku sejak very early. Dia ngerti banget konsepnya orang harus kerja untuk dapat uang. Dan kadang-kadang kalau misalnya dia lagi mau minta mainan mahal atau apa, aku udah bilang sama dia, ini mahal loh, mama uangnya nggak ada loh.
terus dia bisa yang kayak, oh berarti kamu harus kerja, kamu kerja. Iya. Jadi so cute. Jadi so far sih untungnya anak aku ngerti ya, dan aku udah mulai dia ngerti lah, mamanya harus kerja, tapi kita juga harus nggak boleh juga telantarin mereka. Waktunya emang quality time sama mereka, kayak ibaratnya habis makan malam ngobrol, bedtime, itu semua harus tetap dijaga. Iya. I see. Yang seperti Mira tadi mention itu aku setuju banget. Karena aku juga pernah dengar dari teman aku ya, karena dia nggak tega dengan anaknya nangis-nangis, malahan ngumpet-ngumpet, malahan jadi kayak gue nggak melihat anak gue dari pagi-pagi, jadi kayak anaknya berasa kayak kok tiba-tiba nggak ada, malah I think that's tidak rekomendasikan ya, malah harusnya dikasih pengertian ke anak kalau kita emang harus kerja untuk cari uang gitu ya. Aku dari anak umur ya masih berapa bulan kan udah balik kerja, dulu kan masih kerja kantoran, itu selalu bilang ke dia, jadi masih dia 3-4 bulan aja aku ngomong kayak, mama pergi dulu ya, bye-bye gitu, nanti pulang lagi ya gitu. So dia tahu pas kita balik, kita kayak, mama udah pulang lagi gitu. Daripada ngilang sendiri kayak, kok nggak ada ya. Karena kan emang niatnya memang nggak tega lihat anak nangis, tapi sebenarnya impactnya dia jadi ada trust issue biasanya tuh. I see. That's very enlightening to me. Alright, thank you so much Kak Natali dan Kak Mira sudah main-main ke Skinsight Studio hari ini. Ada banyak sekali hal positif yang aku sudah dapatkan hari ini tentang Kuntum itu sendiri. Aku juga cannot wait to try this at home. And then kita udah sharing-sharing tentang mompreneur dan juga we have to balance work and life. Thank you so much atas ilmunya. Yes. Oke, aku sekarang akan mau balik ke reality lagi nih Kak. Aku mau nyusuin anak. Mau jemput anak, mau antar les, mau jemput juga. Aduh, iya. Oke, if you like this video, please give a thumbs up, komen di bawah, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Alright, bye!